Haleluya, shalom shalom warga kerajaan Allah, dan kita tiba di minggu terakhir bulan Juli 2024, minggu keempat Juli 2024. Family Unity, kebersatuan atau persatuan keluarga. Kita mau belajar dari keluarga Yesus dari Matius 1 dan 2, juga Lukas 1 dan 2. Ini merupakan contoh keteladanan yang terbaik yang bisa memengaruhi banyak orang. Bagaimana sejak kecil Yesus dilatih, diajar untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan orang tuanya. Jadi, bagaimana kita mendidik anak kita itu dimulai dari usia dini. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian ketika mulai remaja, biasanya di usia 12 sampai 14, orang Yahudi dibawa ke bait suci. Ada acara bar mitzvah atau bat mitzvah. Nah, ini merupakan usia akil balik. Demikian pula Yesus diajak ke bait suci. Jadi, orang tua punya peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Bukan pendidikan formal di sekolah. Itu hanya sesaat. Tetapi dimulai dari rumah kita. Ya, dimulai dari rumah kita. Itu yang paling penting. Dan dalam segala situasi dan kondisi, Yusuf dan Maria itu benar-benar berusaha memperhatikan Yesus dan saudara-saudaranya. Sebab Yusuf dan Maria punya anak. Ya, salah satunya Yakobus. Dan Yesus merupakan anak yang dilahirkan oleh Maria karena benih Roh Kudus. Itu supranatural, saudara. Nah, kita juga bisa belajar. Kalau contoh yang bagus adalah keluarga Yesus, di mana Yusuf dan Maria menjadi orang tuanya. Ada satu keluarga lagi yang tidak menjadi contoh, sekalipun dia dikagumi oleh banyak orang. Keluarga King David. Keluarga ini tidak cocok untuk saudara teladani. Kenapa? King David memang bagus ketika dia berperang, ketika dia berhubungan dengan Tuhan. Terlalu sibuk, karena dia punya banyak istri dan banyak gundik. Terlalu sibuk mengurusi hal itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita, satu suami untuk satu istri, atau satu istri untuk satu suami. Ya, David termasuk papa yang suka perang. Memang dalam setiap pertempurannya dia menang. David, papa yang beristri banyak dan bergundik banyak. Nah, ini dua teladan yang nggak cocok buat kita. Lalu, teladan ketiga yang nggak cocok buat kita adalah papa yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan anak-anaknya. Anaknya banyak. Saudara perhatikan, dia tidak mau dihubungi, tidak mau dijumpai Absalom. Tapi pada ujungnya ketika Absalom mati, dia menangis. Buat saya itu munafik. Waktu Absalom mau datang, kenapa nggak diterima? Tapi ketika Absalom mati, dia nangis di depan banyak orang. David juga merupakan papa yang tidak mampu membangun hubungan dengan anak-anaknya. Sayang sekali. Itu sebabnya Absalom meniru kejahatan yang dilakukan oleh David di sotoh rumah. Salomo punya istri lebih banyak, gundik lebih banyak daripada David. Dan anak-anak raja kehidupannya nggak jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, mana pilihan saudara? Yusuf dan Maria yang bisa mendidik Yesus dan adik-adiknya, atau King David di tengah kemenangan, kemewahan, tetapi keluarganya hancur, porak-poranda. Sekalipun akhirnya Salomo menjadi raja, menggantikan King David. Tapi itu pun akhirnya keluarga terpecah belah. Akhirnya kerajaan Israel dan Yehuda terpecah juga. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah teladan dimulai dari rumah. Stay blessed.